sehat dan tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Ibu nggak sibuk ini ya Bu hari ini? Tidak, kebetulan ada jam kosong, ada 2 les ini yang kosong. Karena Ibu lagi nggak sibuk, jadi saya minta waktunya sebentar. Boleh ya Bu? Iya, silakan. Seperti yang sudah kita bincangkan kemarin, bahwa saya kan akan melakukan tugas aksi nyata modul 273 itu melakukan supervisi di kelasnya Ibu. Ibu bersedia ya Bu? Insya Allah bersedia. Jadi tujuan dari kegiatan ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajar Ibu di kelas. Nah, kegiatan kita ini namanya kegiatan praobservasi. Jadi kita ini sharing dan ngobrol santai aja ya Bu. Iya. Tujuannya itu kan supaya melihat sejauh ini kesiapan Ibu nanti ketika melakukan observasi. Itu ya Bu. Iya. Jadi nanti di sini di kegiatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu untuk melihat dari situ nanti saya melihat kesiapan Ibu. Gitu. Iya. Nanti kegiatannya itu dilakukan besok ya Bu? Besok Besok kita lakukan di kelas di kelas 11.6. 11.6. Jadi kira-kira lah ini Bu, dari obrolan kita ini lah, nanti obrolan kita observasi ini, kira-kira apa yang bisa Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Setelah Ibu observasi saya, nanti saya berharap ada masukan juga dari Ibu melihat kelebihan dan kelemahan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira apa yang sudah dianggap baik, perlu ditingkatkan, dan apa yang ternyata belum pas, biar diperbaiki. Jadi nanti kita bisa tukar pendapat lah mungkin ya, tukar pendapat, tukar informasi, bertukar pengalaman, gitulah ya Bu. Iya. Baik, kalau boleh saya tahu nih Bu, nanti pas besok Ibu mengajar itu mengambil materi apa? Besok anak-anak masuk materi ke Passive Voice, itu ada di bab 5. Passive Voice. Passive Voice itu mapel bahasa Inggris. Ya, Passive Voice itu membentuk kalimat pasif. Oke. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun, pasti ada tujuan pembelajaran. Apa kira-kira bisa Ibu sebutkan tujuan pembelajarannya? Yang pasti tujuan yang pertama siswa itu ya memahami yang mana yang disebut dengan kalimat pasif. Kemudian bagaimana penggunaan kalimat pasif itu, serta mengubah dari kalimat pasif ke kalimat aktif. Karena ini ada hubungannya dengan pembuatan pidato. Jadi kalimat pembuatan pidato itu banyak yang menggunakan kalimat-kalimat pasif. Jadi saya harapkan siswa itu mampu mengenali, menggunakan, mengubah kalimat aktif ke pasif, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini pasti saya yakin Ibu sudah melakukan beberapa persiapan untuk kegiatan pembelajaran besok. Ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau persiapan yang formalnya, resminya pastinya ada modul ajar ya, atau RPP dulu. Kemudian kebetulan besok saya masuk itu di les ke-5, les ke-5-6 itu sudah selesai istirahat. Jadi setiap pembelajaran udah menjelang akhir itu saya sering ngasih ice breaking sama mereka, membangkitkan semangat mereka kembali biar mereka lebih fokus. Ada ice breakingnya juga iya. Kemudian nanti ada berupa kuis sederhana lah, yang akan mengarahkan siswa itu ke topik yang akan dibahas. Itu masuk ke persepsi lah, mengarahkan mereka dengan topik yang akan dibahas gitu. Menarik sekali. Ada juga sih lanjutan dari modul ajar itu, seperti biasa kalau udah lengkap ada juga nanti dia langkah-langkah pembelajarannya sampai dengan ke latihan atau LKS siswa ya. LKPD itu. Evaluasi juga. Iya. Menarik sekali kayaknya yang pembelajarannya nanti. Jadi dari sini tentunya pasti sering ya kalau kita mengajar itu ada kadang ada kesulitan kita menyampaikan ke siswa. Kadang kok nggak paham ya siswanya gitu, atau kita yang mungkin kesulitan menyampaikan, atau siswanya yang kesulitan menyerap gitu. Pernah nggak Ibu mengalami? Iya, betul. Pengalaman sebelumnya materi ini kan sebenarnya setiap tahun di kelas 11 ada ya, di kelas 10 pun sudah ada.
dari sekian lama mengajarkan untuk kalimat pasif, memang ada titik kelemahan siswa, yaitu untuk menentukan bentuk kata kerja. Bentuk kata kerja pertamanya yang mana, kedua yang mana, ketiga yang mana. Karena di kalimat pasif semua memakai kata kerja ketiga. Dan sebelumnya saya juga udah pernah membuatkan seperti solusi bagaimana anak ini atau siswa ini agar lebih paham, lebih gampang mengingat bentuk-bentuk dari kata kerja ini. Ada waktu itu kami buat game pakai media kertas karton, isinya bentuk pertama kata kerja itu apa, bentuk kedua apa. Nanti saya sebutkan bentuk pertamanya, saya suruh mereka cari bentuk kedua ketiganya. Macam game adu cepat siapa dapat gitu. Terus dan memang untuk memahami kata kerja ini memang harus dihafal mati. Gak ada teknik khusus yang lain untuk buat rumusnya seperti apa, memang harus dihafal mati. Jadi kata kerja ini biar tahu, biar paham, malah bisa karena biasa gitu, sering-sering dipakai biar ingat. Gitu, jadi nggak ada cara atau strategi khusus lah yang itu, memang itu nggak ada, harus dihafal kalau untuk materi. Iya, ibaratnya kalau belajar conditional clauses, kalimat pengandaian, ada rumusnya, ada ringkasan-ringkasan yang bisa kita buat biar anak cepat ingat. Misalkan lagi ada nanti kata sifat yang berfungsi menerangkan kata benda, ada ringkasan-ringkasan huruf desiasa kompasna, itu urutan kata sifat untuk menerangkan kata benda. Jadi anak ini mengenal ada satu kalimat apa gitu, ini untuk ini. Tapi kalau untuk kata kerja ini, karena dia banyak sangat, kemudian bentuk kedua, ketiga, pertama, kedua, ketiga, ada regular, irregular, memang nggak lain nggak bukan, yang memang harus sering dipakai biar ingat gitu dia. Oke, dari strategi-strategi atau cara yang Ibu gunakan tadi lah, metode itu, kira-kira itu ada kelebihan atau kekurangannya nggak? Karena metode yang saya pakai ini ada sedikit mengarah ke game, yang pasti siswanya bahagia, senang, gembira, nggak terasa waktu dua les itu cepat habis. Tapi kalau kelemahannya ya kita perlu ini lebih ekstra energi lah untuk mengawasi anak-anak ini biar tetap serius sesuai dengan aturan main gitu. Yang mana yang main, biar yang lainnya ikut terlibat semua, nggak ada nanti yang terbendung tersendiri di sana gitu. Harus lebih ekstra lah mengawasi anak-anak ini biar tetap aktif semua. Namanya juga games. Pasti ada suara riuh, pasti ada suara ketawa, ada teriak kalau dia menang gitu. Jadi mau nggak mau kita pun harus motivasi, harus termotivasi juga ikut dalam games itu lah ya. Ya pasti. Jadi kalau mengatasi yang kekurangan tadi itu, kira-kira ada nggak yang bisa membantu atau mengatasinya tadi? Kira-kira? Sebenarnya ada kekurangannya mana nih? Kan tadi ada kekurangannya, kita harus membantu, harus fokus melihat siswa yang ini seperti yang tadi yang kekurangannya itu. Strategi itu dari kita sendiri sebagai gurunya, kita harus lebih jeli melihat situasi. Itu yang pertama, jangan sampai anak-anak ini keluar dari koridor permainan kita. Kemudian itu tadi, lebih lihai lagi lah mata kita untuk mengawasi mereka juga, dan kita harus terlibat di dalamnya. Kadang-kadang untuk lebih bisa mengontrol itu, saya menggunakan asistennya itu siswa itu sendiri juga. Misalkan di satu kelompok yang satu siapa ketuanya atau pemimpinnya, biar dia juga bisa jadi manajer buat kelompok dia gitu. Jangan asal rebutan aja maju ke depan untuk mencari jawaban, tapi harus ditentukan. Kalau kamu sekarang, kamulah, nanti yang kedua si Anu, yang ketiga si Anu, gitu diatur. Berarti tadi yang asisten ini atau siswa yang udah mampu duluan atau lebih di atas temennya, atau dia sama kemampuan menangkapnya itu? Oh gini, yang menjadi asisten. Iya, kebetulan yang menjadi asisten ini adalah pilihan dari siswa itu sendiri di grup mereka. Tapi memang saya mengarahkan mereka dalam memilih pemimpin itu, anggap kamu lah memang dia sanggup untuk mengatur kamu, dan kamu juga bersedia untuk diaturnya. Dan kebetulan anak-anak itu sudah mampu untuk memilih pemimpin itu yang seperti apa, atau kelompok timnya. Mereka pilih yang bertanggung jawab gitu. Kayaknya menarik sekali ya Mem itunya, kegiatannya itu. Jadi kira-kira ini Mem, fokusnya besok kita yang mau dikembangkan itu di area mananya Mem? Jadi pelajaran mengajarnya besok itu mana yang mau difokuskan untuk dikembangkan? Area mananya maksudnya ini? Apakah keaktifan siswanya atau oke.
dari setiap proses pembelajaran ya, memang prosesnya itu yang paling utama, pentingnya pemahaman konsep ya, pemahaman konsep melalui proses pembelajaran. Terus memang kita pada akhirnya mengharapkan hasil, dia menguasai hasil itu. Tapi yang pasti selalu kita menekankan benarnya penyampaian konsep pada proses pembelajaran. Itu dia. Karena tidak bisa kita paksakan semua anak ini harus mampu dalam bahasa Inggris gitu. Kalau memang kebetulan dia mampu ya alhamdulillah, kita senang sekali sebagai guru. Bahasa Inggris ini beda dengan bahasa Indonesia ya. Betul. Kalau bahasa Inggris ini kalau dia nggak tertarik, nah itu yang susah. Jadi bagaimana untuk membuat dia supaya mau gitulah. Iya. Usaha-usaha. Minimalnya dia bisa aktif dalam pembelajaran itu gitu aja. Jadi kita besok fokus yang akan dikembangkan itulah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi terkait yang itu tadi, kira-kira kompetensi apa nih yang mau dikembangkan kalau ibu pribadi, kompetensi apa yang dikembangkan? Yang pertama kompetensi sosial, karena mereka ada kerja kelompok, harus ada rasa saling percaya, harus ada saling membantu. Kemudian selain kompetensi sosial ada juga ini kan ada kerjasama juga ya, teamwork mereka. Selain itu pastinya yang memang kompetensi pedagogiknya lah, si anak itu paham lah apa yang dia pelajari dan mudah-mudahan manfaatnya kelak nanti di masyarakat seperti itu. Oke, kalau gitu cukup dulu untuk praobservasi ini ya Mem. Sampai jumpa besok lah, semoga di kelas, ya. Iya, di kelas. Semoga apa yang sudah dipersiapkan, yang mempersiapkan hari ini besok bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih untuk hari ini ya Mem. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Masih semangat kan mau belajar? Masih. Yuk. Untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita tepuk sukses biar lebih semangat lagi. Mau jadi orang sukses kan? Mau. Intan masih ingat nggak? Masih. Tepuk suksesnya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. 1, 2, 3 ya. Tepuk sukses. Di benakku ada cita, di mulutku ada doa, di hatiku ada cinta, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes! Ya, baru nanti ke situ. Dan tuh, ayo. Semua silakan berdiri. Ke kanan, kamu ada kanan. Pakai tangan kanan. Kembali dulu. Sayang, ke atas. Jangan kena kepala kamu. Ke atas. Ke atas. Sesuaikan yang aku. Rapi biar nggak ngantuk, tangannya ini biar rapi. Rapi. Caranya begini, tanganmu kan ini. Kalau men bilang, kamu 2 kali, habis itu, ini men bilang, kiri 2 kali, ya, ya, ya.
dua, ya, satu, dua, baru sejajar bahu, satu, dua, ya, satu, dua, baru bawah. Oke, sebelah kanan. Sambil bersuara ya. Dua kali aja sambil bersuara. Satu, dua, tiga aja. To be. Di bahasa Inggris, predikat itu ada dua, kata kerja dan to be. Untuk kalimat pasif, semua kata kerjanya kita pakai bentuk ketiga. Maka rumus dari passive voice adalah di formulanya subjek ditambah ada dulu di sini to be, baru ditambah. Selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Kemarin saya sudah lihat Ibu mengajar, sudah saya observasi. Kegiatannya sudah sangat bagus, pembelajarannya sudah sangat bagus, metode yang digunakan juga sudah baik. Siswanya juga sangat antusias, mulai dari awal sampai akhir saya lihat ada ice breaking dengan menggunakan teknik-teknik yang saya juga baru tahu di situ gitu, ternyata sangat menarik dan membuat antusias bagi siswa. Gitu. Jadi setelah kegiatan kita yang kemarin, kira-kira bagaimana nih perasaannya? Bisa jelaskan sedikit, kita refleksi tentang yang observasi kemarin. Oh iya. Satu sisi ya senang ya Bu ya. Istilahnya gini, kita selama ini kalau kerja nggak dikomentari, ya kita berasa susur aja, nyaman. Tapi setelah kita lakukan sesuatu, ada yang mau komentari, ada yang menitik menstres, menitik mereka, oh yang ini udah bagus, yang ini kayaknya masih kurang. Jadi saya juga merasa terbantu. Satu sisi merasa terbantu, senang juga sih, berarti ada kawan yang bisa sharing untuk memperbaiki pengajaran kita. Terus untuk ininya kepada siswa juga merasa lebih gembira lah kalau misalkan kita menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Terus ada juga ice breaking yang bervariasi yang kita kasih ke mereka. Saya senang melakukannya. Senang juga ada yang mau observasi. Iya, saya lihat semalam itu kan ada kesulitan-kesulitan yang mungkin siswanya itu sulit untuk menangkapnya, tapi saya lihat itu Ibu bisa gitu. Ibu bisa mengatasi itu dengan cara yang Ibu buat sendiri gitu. Kira-kira ini gimana, mau dipertahankan atau bisa mencari cara lain lagi? Oh iya. Gini, kalau itu mungkin bisa jika kasusnya sama gitu. Permasalahannya malah kan karena kelemahan si siswa itu untuk menentukan kata kerja bentuk ketiga. Makanya saya buat game di situ, mereka mencari mana kata kerja bentuk ketiganya. Kalau ternyata metode itu atau pembelajarannya nanti erat hubungannya dengan penggunaan kata kerja, metode itu tetap bisa kita pakai. Tapi kalau materinya sudah berbeda, berarti kita cari lagi metode yang lebih pas lagi gitu. Artinya yang udah baik sekarang ini tetap dilanjutkan gitulah ya. Iya. Terus selanjutnya ini Bu, ada nggak rencana tindak lanjut ke depan untuk di materi berikutnya atau di materi ini juga atau di kelas pembelajaran? Oh iya. Kalau rencana itu selalu ada ya Bu, apalagi untuk perbaikan. Kalau bisa memang kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Jangan karena si anak sudah merasa nyaman dengan satu metode, terus itu aja kita pertahankan. Ada juga titik jenuh si siswa. Metodenya kalau bisa diganti. Jangan kalau udah sampai hafal dia, udah habis mencari informasi, habis ini kita diskusi. Asuk itu aja, jangan. Nanti kan ada metode yang lain, banyak metode pilihan sebenarnya. Kita pandai-pandailah kita menyesuaikan dengan materi yang kita bawakan, metode apa yang lebih cocok. Oke, terima kasih ya Bu. Pokoknya secara garis besar, secara keseluruhan yang saya amati, yang saya observasi kemarin dari mulai
pembukaan sampai akhir itu semuanya sudah bagus, tapi tetap kan kita ini tidak ada yang sempurna ya kan. Iya, Bu? betul, Pasti betul. sama-sama kita tadi seperti Ibu bilang, pasti kita kalau bisa mencari metode yang lain supaya tidak bisa ditebak anak-anak ini gitu. Dia pasti kalau itu terus pasti ini setelah ini ya sudah bisa ditebak dan mungkin Ada bosan titik jenuhnya atas juga, titik ya. jenuhnya. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya untuk hari ini di kegiatan pasca observasi. Nah, di sini ada Ibu PP yang memberikan penguatan ini. Terima kasih ya Bu atas ini pertemuan kita saat ini, yaitu CPP kita membuat percakapan sedikit atau berupa tanggapan sesudah Ibu ini melaksanakan observasi terhadap Ibu. Jadi saya sependapat juga dengan Ibu ya, sependapat saya. Jadi kita punya prinsip, jika kita mau dikoreksi itu tandanya kemajuan, Betul. ya kan? Dengan mau kita dikoreksi berarti kita ingin berkembang, ya kan? Jadi kalau kita vakum dengan pendapat kita sendiri itu tidak baik untuk perkembangan kita, apalagi untuk di karir ini. Artinya kita harus dukung-mendukung dan tidak mungkin kita maju sendirian tanpa ruang lingkup kita termasuk teman sejawat kita. Iya. Ya Bu, saya sependapat tadi dengan apa yang Ibu katakan. Oke, terima kasih juga Bu sudah menggunakan media atau model pembelajaran, ya langsung diaplikasikan dan itulah harapan kita. Semoga nanti siswa-siswa kita ini pun bisa SDM yang bisa meneruskan bagaimana cita-cita daripada bangsa kita inilah, tapi Iya. khususnya di sekolah kita ini bagaimana lah mereka nantinya bisa meraih cita-citanya atau mimpinya. Begitu, terima kasih ya Bu sudah melaksanakan kegiatan kita pada saat hari ini. Pak, terima kasih juga pada Ibu. Jangan bosan-bosannya ya Ibu Rika. Iya. Artinya yang sudah baik tetaplah kita buat yang lebih baik dan makin membingkanglah kita semuanya. Iya. Ya kan Bu? Ya, terima kasih Bu. Sama-sama.